Baik, acara akan segera saya mulai. Yang terhormat Dekan Visipol UMY atau yang mewakili, yang saya hormati Gubernur BEM Visipol UMY periode 2022-2023, yang saya hormati tamu undangan dan seluruh peserta yang menghadiri acara sosialisasi mahasiswa berprestasi 2023 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mendapatkan barokahnya. Kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan nikmat Islam, iman, dan ihsan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi 2023 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada sore hari ini. Selanjutnya, perkenalkan saya Sekar Alida dari Hubungan Internasional Angkatan 2021 selaku moderator pada acara sosialisasi Pilmapres sore ini. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, keempat sesi pertanyaan, dan yang kelima dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Gubernur BEM Visipol UMY periode 2022-2023 kepada Saudara Muhammad Lutfi Ali Askah, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Sekar Alida. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dekan Visipol UMY atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Muhammad Miftahul Ahsan, sangat ditunggu-tunggu ilmunya, yang sangat ditunggu-tunggu motivasinya, dan seluruh teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur selalu terhaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita dapat berada dalam suatu forum yang insya Allah mulia ini, karena ini merupakan salah satu majelis ilmu juga, dan semoga keberkahan serta rahmatnya selalu melimpah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga tak lupa kita junjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW, di mana beliaulah yang mewariskan ilmu-ilmu, yang mewariskan sunnah-sunnahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat merasakan nikmat yang tidak ada tandingannya, nikmat yang tidak terbantahkan lagi, yakni nikmat Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir dalam forum, dalam acara sosialisasi Pilmapres 2022-2023 ini, yang dimana pada sore hari ini insya Allah para mahasiswa-mahasiswa berprestasi kita, terutama dari Visipol, ada Mas Miftahul Ahsan, ada Mbak Maulidi, ada Mas Yasir juga, insya Allah pada sore hari ini akan memberikan, mungkin mensosialisasikan terkait program pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Dan semoga nantinya ilmu yang disampaikan atau ilmu yang di-share ke kita semua dapat bermanfaat dan juga memotivasi untuk kita semua. Dan harapannya nanti teman-teman semua yang berada di forum ini kedepannya dapat mengikuti prosesi Pilmapres yang akan diselenggarakan
mulai dari tahap saat ini sosialisasi, kemudian pendaftaran, kemudian ada seleksi, kemudian ada presentasi, dan di puncaknya ada pengumuman di tahap fakultas, dan lalu juga semoga diharapkannya bisa berlanjut ke tahap universitas dan berlanjut lagi ke tahap nasional. Dan semoga harapannya kita semua di sini dapat menyerap ilmu yang amat bermanfaat dan juga kedepannya bisa kita terapkan di kehidupan kita dalam berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin tak banyak yang saya dapat sampaikan. Besar harapan saya kepada teman-teman semua dapat mengikuti forum ini dengan hikmat, dan juga besar harapan saya kepada teman-teman semua agar dapat mengikuti jenjang-jenjang pemilihan mahasiswa berprestasi yang akan diselenggarakan mulai hari ini hingga ke depannya, hingga tahap-tahap selanjutnya. Sekian, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gubernur Visipol UMY tahun 2022-2023 atas sambutannya. Menginjak ke acara selanjutnya, yakni acara inti yang berupa muatan materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Yasir Abdad sebagai mahasiswa berprestasi utama Visipol utama UMY tahun 2022 dan Maulidia Putri Aji sebagai mahasiswa berprestasi Visipol UMY 2022. Sebelum pemateri menyampaikan isi dari sosialisasi, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari kedua pemateri tersebut. Pertama dari Saudara Muhammad Yasir Abdad, yang lahir di Gunung Kidul pada tanggal 14 Mei tahun 2000, yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Departemen Hubungan Internasional, dan mengambil konsentrasi diplomasi, negosiasi, dan resolusi konflik. Yang mempunyai riwayat organisasi sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PWI PMDIY tahun 2020 sampai sekarang, Bidang Hubungan Antar Lembaga DPD KNPI Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021 sampai sekarang, Koordinator Rumah Pol Hukam Pelajar DIY tahun 2019 sampai 2022. Sedangkan capaian prestasi yang dimiliki oleh Saudara Muhyasir Abdad pada 1 tahun terakhir yaitu juara 2 LKTIN LPP AIKU Hamka pada tahun 2021, juara 1 LKTIN Visip UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2022, juara 1 esai ilmiah politik UTM pada tahun 2022, juara 1 esai ilmiah FBMKN UIN Alauddin Makassar tahun 2022, mahasiswa berprestasi utama UMY tahun 2022. Sedangkan pemateri kedua kita pada sore hari ini yaitu Saudara Maulidia Putri Aji. Beliau merupakan mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi yang berkonsentrasi kepada bidang Public Relations di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saudara Maulidia Putri juga mempunyai beberapa organization experience, yaitu sebagai sekretaris dan member dari PR Divisions di UKM Bahasa Arab Al-Mujadid UMY, senior resident di University Residence of UMY, sekretaris divisi CR di LPTQ UMY, staf di Polyglot Indonesia Chapter Jogja, sekretaris tablik dan kajian keislaman PK Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Visipol UMY, dan komunitas mahasiswa berprestasi atau Komapres UMY. Sedangkan pencapaian yang dicapai oleh Saudari Maulidia Putri Aji yaitu Hafiz Muhammadiyah Full Study Scholarship pada tahun 2019, juara 3 pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2022, juara 1 Tartil Quran Nusantara Islamic Video Competitions by Izul Quran TV 2020, juara 2 Arabic News Anchoring International Arabic World Festival Universitas Ahmad Dahlan 2021,
penulis lagu pelajar mandiri Theme Song of Musyawarah Daerah PDIPM Kota Tasikmalaya 2020 dan menjadi pembicara di Prima Kelas dari Kemuslimahan FISIP Universitas Negeri Lampung. Baik, kepada Saudara Muhammad Yasir Abdad, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat prestasi Visipol tahun 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Sekar Aleida sebagai MC sekaligus moderator pada kegiatan sore hari ini. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Mas Muhammad Lutfi Ali Aska selaku Gubernur terpilih PEM Visipol tahun 2023 beserta Presiden Komapres Ayahanda Miftahul Hasan dan kawan-kawan yang berbahagia yang alhamdulillah berkesempatan untuk hadir pada forum online ini. Oke, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi sama Mas Ahsan dan Mbak Maulidia untuk memberikan satu arahan terkait dengan pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2023 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY. Dan ketika saya tanya, saya diminta materi apa ini? Gitu. Saya diminta ngasih motivasi aja. Artinya saya nggak perlu bikin PPT, nggak perlu bikin materi yang panjang. Dan saya rasa orang-orang yang hadir di sini, orang-orang yang tidak lagi butuh motivasi, tetapi orang-orang yang butuh teknik untuk mengupgrade dirinya, haus akan ilmu, kemudian haus akan pengalaman terkait dengan mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari semasa sekolah dan kuliah ini, yang nantinya akan diikutkan dalam skema kontestasi mahasiswa berprestasi di Visipol dan di UMY. Pertama saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang sudah berhasil membunuh rasa malasnya, kemudian untuk hadir di forum ini, karena ini akan banyak cuap-cuap saja, karena nanti di eksekusinya teman-teman lah yang akan banyak bergerak, teman-teman yang akan banyak melobbying, teman-teman yang akan banyak mencari pengalaman dan lain sebagainya untuk nantinya menjadi bekal teman-teman dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, itu sedikit pengantar pada pembicaraan sore hari ini. Nah, teman-teman, saya tidak akan banyak ngomong, mungkin nanti sekitar sekarang 16.15, mungkin 10 menit atau tidak sampai gitu ya. Nggak perlu panjang-panjang karena ini sifatnya motivasi saja. Karena memang teman-teman eh, akan lebih banyak mengetahui seberapa jauh Pilmapres ini dapat bermanfaat ke teman-teman semua. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, ada sekitar 21 orang di sini. Ada yang angkatan 22, ada yang 21, ada yang 20 gitu ya. Nah, satu hal yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah bahwa sebaik-baik prestasi adalah prestasi yang bisa dirasakan banyak orang. Jadi untuk Anda yang ikut organisasi, teman-teman yang suka nulis, teman-teman yang suka ikut lomba, itu semuanya prestasi. Teman-teman yang punya bisnis itu juga dinamakan prestasi. Teman-teman yang jago public speaking itu disebut prestasi. Bahkan teman-teman yang mencoba mengabdikan diri kepada masyarakat melalui skema pengabdian itu juga disebut dengan mahasiswa berprestasi. Nah, jadi teman-teman nggak perlu minder dengan adanya uh, pemilihan mahasiswa berprestasi ini, tidak dituntut untuk Anda itu ikut lomba puluhan dalam setahun. Nah, ini kan yang dinilai adalah kegiatan selama Anda kuliah di UMY. Jadi untuk Anda yang tahun 2020 ke bawah sampai tahun 2022, ini besok boleh mendaftar. Jadi yang disebut dengan mahasiswa berprestasi adalah, teman-teman, bagi mereka yang memiliki capaian ketika mereka berkuliah di UMY, baik itu lomba, kemudian menerbitkan tulisan, kemudian aktif di organisasi, kemudian punya pengabdian masyarakat, punya hak kekayaan intelektual, kemudian punya bisnis, itu pokoknya paket lengkap.
Sehingga yang dinamakan dengan mahasiswa berprestasi itu bukan cuma mereka yang juara, enggak. Justru mahasiswa berprestasi ini harus memenuhi segala aspek yang dibutuhkan sebagai mahasiswa yang paling ideal. Nah, teman-teman, ketika Anda ingin eh, mengabdikan diri sebagai orang yang apa istilahnya? Orang yang punya titel mahasiswa berprestasi, Anda tidak perlu tuh dalam menyampaikan argumen atau menyampaikan capaian kegiatan, Anda nggak perlu mencantumkan semua prestasi yang ada. Karena yang dinilai itu tadi, banyak aspeknya. Jadi jangan minder buat Anda yang cuma ikut kegiatan lomba 1 atau 2 kali, kemudian nggak ikut Pilmapres karena takut banyak kegiatan yang lain, teman-teman punya lomba yang lebih banyak, suaranya banyak, nggak perlu minder, karena penilaian di Pilmapres itu bukan cuma ikut lomba. Nah, teman-teman, tidak ada ruginya ikut di Pilmapres gitu ya. Karena satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa Pilmapres ini adalah sebuah privilege yang akan Anda dapat ketika menjadi mahasiswa yang nantinya itu bisa diaktualisasikan dalam wujud mempermudah teman-teman dalam melanjutkan studi. Salah satunya UMY ini juga memberikan beasiswa bagi teman-teman yang dapat juara. Salah satunya dari beasiswa prestasi. Selain itu, teman-teman, Anda kalau misalkan pengen menaikkan apa ya istilahnya personal branding, teman-teman ingin banyak memberikan impact di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, maka Wilmapres ini adalah salah satu jalan yang tepat gitu untuk teman-teman tempuh. Kenapa seperti itu? Karena memang dengan keahlian Anda, dengan segala hal yang Anda bisa, jadi Wilmapres itu nggak cuma mereka yang pintar nulis dan public speaking, tetapi juga bisa Anda yang suka di olahraga, Anda yang suka masak bahkan, dan diikutkan dalam skema kompetisi, atau teman-teman yang memiliki minat dan bakat yang lain, itu bisa diaktualisasikan untuk disebar kepada masyarakat minimal di lingkungan Visipol saja. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika Anda sudah memenuhi kriteria penilaian sebagai mahasiswa berprestasi dengan aspek penilaian keorganisasian, attitude terutama, kemudian capaian prestasi kejuaraan, teman-teman juga bisa nulis, ngomongnya bagus, sopan santun, kemudian punya hasil karya, dan satu lagi, bahasa Inggris yang cukup, maka ini adalah sebuah privilege yang akan Anda nikmati sampai nanti minimal Anda lulus. Jadi banyak Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen yang akan lebih dekat dengan Anda, menawarkan sebuah skema penelitian, Anda akan diajak penelitian bersama dengan dosen, dan itu insya Allah akan mempermudah teman-teman di semester-semester yang akan datang. Terutama untuk Anda yang sudah besok semester berapa berarti? Semester 6 ya, semester 6, mulai Februari. Di situ teman-teman akan mendapatkan banyak manfaat dari mengikuti Pilmapres ini. Nah, kemudian lagi saya akan menyampaikan terkait dengan sedikit tips dan trik untuk mendapatkan juara di Pilmapres gitu ya. Karena Anda kan kesini pengen dapat sesuatu itu. Nah, di Pilmapres besok, teman-teman selain diharuskan untuk mencantumkan catatan prestasi, SK organisasi, kemudian kalau Anda punya buku, nulis buku atau jurnal, kemudian kalau Anda punya pengabdian masyarakat di organisasi, itu dicantumkan semua. Selain itu, Anda juga diminta untuk membuat proposal gagasan kreatif. Karena ini kan sarjana ya. Kalau sarjana itu skemanya adalah proposal gagasan kreatif. Pertanyaannya, gagasan kreatif ini apa sih Kak? Gagasan kreatif ini adalah sebuah lembar kerja yang dibuat untuk teman-teman mengaktualisasikan ide itu dalam kerangka pembangunan masyarakat berbasis Sustainable Development Goals. Jadi isu yang diangkat itu harus melingkupi salah satu poin dari 17 poin SDGs. Misal Anda yang di Visipol, itu kan Anda kan akademisi Soshum ya. Sehingga
sebisa mungkin Anda mengangkat sebuah ide permasalahan di masyarakat itu yang mencakup lingkup disiplin ilmu teman-teman. Misal kalau Mbak Maulidia Putri Aji ini kan tadi kan dia sukanya di public relation gitu. Nah, public relation itu tugasnya apa? Tugasnya salah satunya adalah mengatasi konflik di masyarakat. Nah, bisa saja untuk Anda yang di komunikasi itu menulis gagasan kreatif yang berjudul tentang bagaimana upaya teman-teman sebagai mahasiswa untuk meminimalisasi atau menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Salah satunya besok ketika 2024 ini kan bakal ada pergesekan politik yang panas gitu ya, karena aturan yang dipakai sama masih Undang-Undang 17 tahun 2000, Undang-Undang 7 nomor Undang-Undang 7 tahun 2017. Aturannya sama, partainya juga kebanyakan sama, maka potensi kecurangan atau potensi polarisasi masyarakat juga akan sama. Nah, Anda membuat sebuah gagasan kreatif bagaimana pendekatan kebudayaan itu bisa digunakan sebagai media resolusi konflik. Wah, itu keren tuh. Anda mencatat itu dalam maksimal 20 halaman saja. Ya, sebagai bentuk proposal kegiatan atau proposal gagasan kreatif. Tidak perlu banyak-banyak karena sebaik-baik tulisan, sebaik-baik ide adalah yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Itu kuncinya. Jadi mahasiswa sekarang itu kan biasanya banyak ngomong gitu ya. Banyak ngomong, banyak apa ya istilahnya itu, babi bunya banyak. Tetapi ketika dihadapkan dengan hal-hal yang teknis, mereka kacau. Tidak punya plan B, C, D. Cuma punya plan A. Kalau plan A-nya selesai, maka selesai sudah. Atau gagal, maka gagal sudah. Maka Anda sebagai Mapres itu dituntut untuk menyederhanakan logical thinking Anda dalam sebuah gagasan kreatif yang Anda sampaikan melalui presentasi tidak lebih dari 15 menit. Nah, jadi gagasan kreatif itu sederhana, nggak begitu banyak, maksimal 20 halaman, dan Anda menyampaikan ke Dewan Juri itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Di tahun saya itu cuma 10 menit. Nah, bahkan ketika Anda masuk di nasional atau kemarin di PTMA, itu tidak boleh lebih dari 7 menit. Nah, ini yang jarang dimiliki mahasiswa, sehingga Mapres ini menjadi istimewa. Karena dia akan mendeliver ide dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dipahami semua audiens yang mungkin atau kemungkinan besar di luar disiplin ilmu dia. Misal Mbak Maulidia ini kan dia dari ilmu komunikasi. Dia akan menyampaikan sebuah gagasan sosial humaniora, tetapi audiensnya adalah orang-orang teknik. Orang-orang teknik itu berpikirnya akan jauh lebih singkat dan sederhana. Maka Mbak Maulidia harus menyampaikan ide dan gagasan itu tadi dengan cara perspektif orang teknik juga. Nah, ini tantangannya buat teman-teman di Mapres. Jadi, teman-teman, satu kali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah kesempatan yang besar untuk Anda bisa leading idea, istilahnya jadi trendsetter di UMY gitu ya. Bahwa Anda akan menjadi orang nomor satunya UMY. Ini bukan sebagai apa ya, bukan sebagai pimpinan, tetapi sebagai tokoh. Anda nanti akan menjadi tokoh kiblatnya mahasiswa UMY itu seperti apa. Maka Anda harus memiliki intelektualisme yang bagus, public speaking yang bagus, attitude dan bahasa Inggris yang bagus, serta kemampuan memecahkan permasalahan dengan cara yang sederhana. Nah, demikian. Ini sudah, tadi saya mulai sekitar jam 16.15 ya. 16.15, sekarang sudah 16.26, maka dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Semangat, nantinya secara teknis akan disampaikan oleh Mbak Maulidia. Pesan saya semangat untuk teman-teman bisa berprestasi. Waktu teman-teman masih banyak, manfaatkan privilege mahasiswa UMY ini, maka Anda insya Allah akan banyak mendapatkan benefit dari berkuliah di UMY. Dan jangan lupa, habiskan anggaran yang ada di UMY, pesan saya.
Karena anggaran di UMY untuk mahasiswa berprestasi ini tidak main-main, teman-teman. Ketika Anda ikut lomba, ketika Anda melakukan pengabdian masyarakat, maka akan ada saluran dana, maka akan ada kucuran dana yang masuk untuk mensupport kegiatan Anda, dan biasanya lebih banyak bonusnya daripada hadiah dari juara. Terima kasih, silakan teman-teman bisa dimanfaatkan segala fasilitas yang ada di UMY. Temuilah dosen-dosen favorit Anda untuk dimintai bantuan atau teman diskusi, dan jangan ragu menghubungi saya untuk nanti bisa berdiskusi terkait dengan Pilmapres. Terima kasih. Nun, wal qalami turun demi pena dan apa yang dituliskannya. Saya Muhammad Yasir Abdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudara Muhammad Yasir Abdad. Materi yang dibawakan sungguh memotivasi kita untuk menjadi mahasiswa berprestasi ya teman-teman. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri kedua kita pada sore hari ini, yaitu Saudara Maulidia Putri Aji sebagai mahasiswa berprestasi Visipol tahun 2022. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebenarnya di sini aku bukan jadi pemateri ya teman-teman. Jadi lebih ke perwakilan dari Komapres atau Komunitas Mahasiswa Berprestasi. Karena di sini aku akan menyampaikan terkait teknis ya, kan barusan udah di booster tuh sama Yasir tentang ya dikasih motivasi untuk gimana sih caranya biar kita tuh jadi mahasiswa berprestasi itu. Nah, di sini untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu ya siapapun seperti yang tadi Yasir bilang, siapapun bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Toh orang yang nggak ikutan acara pemilihan mahasiswa berprestasi pun dan dia memiliki banyak prestasi, mereka juga dapat diakui sebagai mahasiswa berprestasi. Tapi dengan adanya pemilihan mahasiswa berprestasi ini, hal tersebut bisa menjadi ajang pengakuan gitu ya teman-teman. Jadi menjadi Mapres itu bukan hanya mahasiswa yang berlomba-lomba aja dan sebagainya, tapi juga kita butuh pengakuan gitu ya. Siapa sih yang kayak gimana sih mahasiswa berprestasi yang sebenarnya? Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih ke teknis ya teman-teman terkait alur pemilihan mahasiswa berprestasi khususnya di fakultas kita, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi sebelum itu aku mau izin share screen ya. Oke, wait. Mungkin bisa izinin aku untuk share screen dari host. Oke, teman-teman, jadi disiapkan alat tulisnya, diperhatikan teknis-teknisnya, jangan sampai ada yang terlewat ya, teman-teman. Oke. Oke, semuanya. Udah terlihat belum ini kira-kira PPT-nya? Udah. Oke, wait, aku. Oke, gerak nggak ini PPT-nya? Aman ya? Gerak, Kak. Aman. Oke. Nah, jadi langsung saja. Terus the next Mapres, siapa nih yang akan jadi Mapres selanjutnya? FYI, kalau teman-teman belum tahu, kalau misalkan 3 tahun terakhir ini, Mapres utama UMY itu selalu ada di fakultas kita, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yaitu tahun kemarin, tahun 2022 ada Yasir dari HI. Kemudian tahun sebelumnya ada Kak Anissa Sophia juga dari HI juga. Dan sebelumnya sama-sama dari HI itu ada Mas Syafiq Rizkullah. Nah, jadi diharapkannya mungkin ya, amin gitu ya teman-teman ya. Semoga Mapres selanjutnya di tahun ini, di tahun 2023 bisa dari Visipol juga ya. Bisa mungkin dari HI atau mungkin dari ilmu pemerintahan ataupun dari ilmu komunikasi. Jadi dipersiapkan dengan baik-baik. Nah, untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas ini, teman-teman harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Yang pertama, yang pastinya teman-teman ya adalah mahasiswa aktif UMY ya. Mahasiswa aktif UMY maksimal
semester 6 pada Februari 2023 yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Tapi selain itu teman-teman, bukan hanya di semester 6, tapi usia pun dilihat, yaitu teman-teman harus berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2023 yang dibuktikan dengan KTP gitu ya teman-teman. Jadi selain maksimal semester 6, teman-teman juga harus memperhatikan usia teman-teman nih. Dipastikan teman-teman sudah berusia di bawah 22 tahun ya, atau tidak lebih dari 22 tahun pada bulan Januari ini. Dan yang terakhir, memiliki IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif minimal rata-ratanya 3,00. Nah, setelah teman-teman memenuhi 3 syarat ini, maka teman-teman bisa next ke step selanjutnya, yaitu, nah, wait, aku ini dulu ya. Nah, ini dulu. Untuk memenuhi berkas-berkas peserta seperti itu. Ada berkas apa aja? Yang pertama nanti ada formulir, kemudian ada fakta integritas, kemudian ada scan KTP, scan KTM, scan transkrip nilai, dan yang tadi ada foto diri teman-teman. Nah, ya kayak gimana formulirnya, Kak? Fakta integritas itu kayak gimana? Nanti teman-teman bisa lihat di link tersebut ya di https://id/berkas_pilpres_UMI. Teman-teman bisa akses di sana contoh formulir. Di sana lengkap kok, ada contoh formulir, kemudian fakta integritas, kemudian nanti ada juga contoh berkas selanjutnya, yaitu ada berkas capaian unggulan atau CU dan juga gagasan kreatif. Di sana semua nanti lengkap, teman-teman bisa unduh di link tersebut ya teman-teman. Yang pertama harus menyiapkan berkas-berkas ini. Kemudian yang harus teman-teman persiapkan adalah yang saya di sebelum ini. Nah, ini dia. Yaitu ada capaian unggulan, gagasan kreatif, dan video bahasa Inggris. Jadi, yang akan teman-teman ajukan selain berkas-berkas tadi, teman-teman harus yang pertama mempunyai capaian unggulan atau ya prestasi-prestasi itu tadi yang nanti akan dijelaskan. Ada 6 kategori capaian unggulan yang teman-teman bisa masukkan ke capaian unggulan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada gagasan kreatif yang seperti tadi Yasir bilang ya, yaitu teman-teman membuat proposal gagasan kreatif untuk program sarjana, itu disebutnya proposal gagasan kreatif. Dan yang terakhir yaitu adalah video bahasa Inggris yang nanti akan aku jelaskan di akhir ya gitu teman-teman. Nah, gitu. Yang pertama yang teman-teman harus persiapkan itu portofolio capaian unggulan, yaitu di mana teman-teman akan ngelis nih. Nah, seperti yang contoh di PPT ini nanti akan ngelis capaian unggulan teman-teman, bidangnya apa, judul apa, kategorinya apa, dan sebagainya. Nah, untuk kategorinya teman-teman nanti bisa memilih antara internasional, regional, nasional, provinsi, maupun perguruan tinggi. Internasional ya pasti sedunia atau se-Asia atau se-Asia Tenggara dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau regional, itu teman-teman regional itu di bawahnya internasional, di atasnya nasional, provinsi, dan perguruan tinggi tingkat perguruan tinggi di perguruan tinggi itu maksudnya di tingkat universitas gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini capaian unggulan itu ada apa aja sih, Kak? Gitu. Nah, untuk capaian unggulan ini itu ada 6 kategori. Jadi bukan hanya juara-juara aja ya teman-teman, tapi itu ada 6 kategori ternyata untuk capaian unggulan ini. Yang pertama pastinya tadi yang teman-teman sudah tahu, pastinya itu kompetisi ya, kejuaraan-kejuaraan, entah itu kejuaraannya perorangan maupun bergu, teman-teman bisa memasukkan di capaian unggulan teman-teman. Jadi nggak yang harus individual ya teman-teman. Kalau misalkan pernah menjuarai kejuaraan yang bergu, misalkan lomba debat tim atau lomba olahraga futsal misalkan atau apa, pokoknya yang bergu tuh bisa ya teman-teman, nanti bisa dimasukin ke CU teman-teman. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada hasil karya. Hasil karyanya bisa apa aja sih? Bisa kalau misalkan teman-teman mengeluarkan buku atau mungkin jurnal artikel, karya ilmiah, atau mungkin karya seni seperti teman-teman pernah memproduksi film, mungkin kalau di anak Ilkom pernah, mungkin teman-teman punya lukisan, punya desain apa gitu, atau teman-teman juga ada karya musik atau karya apapun itu, bisa pokoknya yang teman-teman hasilkan sendiri. Kemudian aplikasi dan sebagainya, pokoknya segala hasil karya yang pure itu teman-teman yang buat itu bisa banget
dimasukin ke CU teman-teman. Tapi harus ada buktinya ya, misalkan ada bukti sertifikat lah atau apa. Dan teman-teman juga bisa, kalau misalkan teman-teman mau karya teman-teman itu terbukti secara resmi, tersertifikasi di Indonesia dan bisa nanti apa namanya levelnya jadi nasional, teman-teman bisa memasukkan hasil karya teman-teman itu ke Haki kayak gitu. Jadi itu apa? Kayak lembaga nanti untuk bisa meresmikan, mensertifikasikan hal karya-karya teman-teman kayak gitu. Dan itu bisa diajukan di LPKA. Teman-teman nanti bisa cari aja alurnya di websitenya LPKA gitu ya. Untuk cara apa namanya menghakikan karya teman-teman gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pengakuan. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman pernah jadi pelatih, pernah jadi wasit, juri, narasumber, moderator, itu bisa banget dimasukin ke capaian unggulan teman-teman itu, entah itu tingkat internasional, nasional, regional, provinsi, tingkat univ, dan seperti level-level tadi ya yang udah disebutkan sebelumnya. Selain kompetisi, hasil karya, pengakuan, ada juga yang pastinya karir organisasi. Teman-teman bisa ajukan ketika teman-teman pernah menjabat sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ataupun satu tingkat di bawah BPH, seperti ketua bidang, sekretaris bidang, ketua divisi, sekretaris divisi, itu teman-teman bisa ya dimasukkan, kecuali sebagai anggota. Kalau sebagai anggota itu belum bisa ya teman-teman. Tidak akan dapat poin kalau misalkan teman-teman masukkan ke capaian unggulan seperti itu, hanya jabatan yang sudah tertulis di sana saja untuk karir organisasi. Dan organisasinya ini bukan hanya organisasi internal kampus, tapi bisa juga yang di luar. Misalkan teman-teman ikut ada komunitas apa atau mungkin organisasi apa di luar, kayak organisasi ikatan pelajar apa namanya yang provinsi apa gitu, misalkan yang teman-teman mungkin ada ya di apa namanya di luar kampus. Pokoknya organisasi atau komunitas atau apapun yang satu lembaga yang teman-teman di sana itu menjabat, itu boleh banget teman-teman masukin ke capaian unggulan. Kemudian yang selanjutnya ada pemberdayaan atau aksi kemanusiaan, entah itu teman-teman sebagai relawan atau mungkin sebagai koordinator atau mungkin sebagai pendiri. Teman-teman pernah membuat rumah singgah apa atau rumah baca apa, atau teman-teman bisa pernah menjadi relawan di masjid apa, di sekolah apa, atau teman-teman bisa pernah menjadi koordinator apa namanya pengabdian di mana. Pokoknya itu apapun itu yang bentuknya pemberdayaan atau aksi kemanusiaan, itu teman-teman bisa banget ya. Yang pengabdian, yang apa namanya sistemnya itu pemberdayaan, pengabdian, aksi kemanusiaan, itu teman-teman bisa masukkan ke capaian unggulan seperti itu. Dan yang terakhir itu ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu kayak gimana sih? Kak, kalau misalkan jadi reseller, Kak, kalau misalkan aku jadi apa namanya staff di sebuah apa namanya entrepreneur gitu, itu bisa enggak? Nah, tidak asal kewirausahaan ya teman-teman, tapi kewirausahaan yang akan dianggap di capaian unggulan teman-teman, asalkan teman-teman itu punya jabatan tinggi di sana, entah itu sebagai founder atau sebagai mungkin manajer accounting atau sebagai apa bagian marketingnya dan sebagainya. Yang penting teman-teman itu yang apa ya punya andil besar di bisnis tersebut kayak gitu. Jadi bukan hanya juara-juara aja ya teman-teman yang bisa teman-teman masukin ke capaian unggulan, tapi 6 bidang ini bisa dimasukin ke CU teman-teman, itu kompetisi, hasil karya, pengakuan, kader organisasi, pemberdayaan atau aksi kemanusiaan, dan juga kewirausahaan. Jadi teman-teman bisa dicari nih, bisa digali lagi nih semenjak teman-teman kuliah dari semester 1, teman-teman udah pernah ngapain aja sih, udah pernah juara apa aja sih, udah pernah ngasilin apa aja sih, udah pernah jadi apa aja, udah pernah ngejabat di organisasi apa aja, udah pernah ngabdi di mana aja, atau mungkin teman-teman udah pernah membuat sebuah bisnis, ya teman-teman bisa coba di cross check. Nah gitu. Dan ini kan masih ada waktu, mungkin teman-teman, oh ternyata aku masih kurang di pengakuan nih, atau teman-teman masih kurang di pengabdian nih. Nah, teman-teman bisa dari sekarang nih dicari atau dibentuk, atau ya pokoknya teman-teman bisa bikin strategi gimana caranya teman-teman bisa memenuhi keenam bidang di capaian unggulan ini. Tapi gimana aku cuma punya di kompetisi aja, aku cuma ada di hasil karya sama pengakuan aja. It's okay teman-teman, nggak harus teman-teman itu punya 6 bidangnya gitu. Karena aku pun dulu itu nggak punya semuanya kok kayak gitu. Ada kok beberapa bidang yang aku pun nggak ada kayak gitu. Jadi yang penting teman-teman niat dulu deh, berani dulu buat daftar gitu. Pokoknya segala capaian unggulan yang teman-teman pernah punya itu masukin aja deh ke CU nanti kayak gitu. Nah, selain capaian unggulan, kemudian berkas-berkas yang teman-teman harus penuhi,
yang paling penting selain ini itu adalah gagasan kreatif teman-teman, seperti yang sudah tadi Yasir jelaskan. Nah, gagasan kreatif itu harus tentang apa sih? Gagasan kreatif ini teman-teman itu harus mengenai tentang SDGs atau Sustainable Development Goals yang ada 17 poin itu. Nanti teman-teman bisa searching di Google sendiri ya, ada apa aja sih 17 goals dari SDGs ini. Kemudian bisa juga tentang Industry 4.0 kayak gitu. Nah, dan untuk kita sendiri sebagai fakultas di program sarjana, maka kita bisa membuat gagasan kreatif berupa konsep atau strategi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk contohnya kayak gimana, nanti semuanya sudah ada di buku panduan Pilmapres Fakultas tahun 2023 yang nanti teman-teman bisa akses di poster Pilmapres Fakultas Visipol 2023. Nanti di sana sudah ada panduannya, panduan dari mulai tadi yang sudah aku jelaskan syarat-syarat, kemudian berkas, kemudian contoh CU, contoh gagasan kreatif, bagaimana cara membuatnya, terus perpoinannya. Kalau teman-teman juara 1 nasional itu berapa poin dan sebagainya. Terus poin-poin nilai-nilai yang akan dikeluarkan untuk gagasan kreatif teman-teman semuanya sudah lengkap ada di buku panduan Pilmapres Visipol 2023 yang bisa teman-teman akses di poster ataupun bisa teman-teman akses di Instagramnya CSIC UMY kayak gitu. Selain CO, naskah, ada yang lebih penting, ada yang penting lagi yang terakhir yaitu video bahasa Inggris. Mungkin di tahun sebelumnya, di tahun aku, Ahsan dan juga Yasir ini belum ada ya teman-teman. Ini baru ada lagi di tahun sekarang itu teman-teman harus membuat video berbahasa Inggris berdurasi 5 menit yang berisi tentang penjelasan teman-teman, presentasi teman-teman terkait salah satu poin dari Sustainable Development Goals, tapi poin tersebut itu berbeda dengan poin yang teman-teman akan pakai di gagasan kreatif teman-teman. Misalkan gagasan kreatif teman-teman pilih nomor 1 tentang kemiskinan. Nah, maka di video bahasa Inggris ini teman-teman jangan ambil nomor 1 lagi, tapi misalkan nomor 13 tentang climate action, misalkan kayak gitu. Nah, dan si presentasi yang berdurasi 5 menit ini teman-teman bisa pilih jenis presentasinya. Teman-teman bisa menggunakan pidato informatif, pidato persuasif, ataupun bisa pidato motivational. Nah, itu bedanya kayak gimana? Nanti teman-teman bisa searching sendiri ya bedanya. Pidato informatif, persuasif, sama motivational kayak gitu. Jadi itu tadi ketiga hal yang terpenting teman-teman harus persiapkan selain berkas-berkas, yaitu ada capaian unggulan teman-teman, kemudian gagasan kreatif, dan yang terakhir ada video bahasa Inggris. Dan untuk penilaiannya, seperti yang tadi ada, itu 50% akan diambil dari capaian unggulan, 30% akan diambil dari gagasan kreatif, yaitu 15% naskahnya, dan 15% presentasinya. Yang terakhir 20%-nya sisanya itu dari video bahasa Inggris teman-teman. Begitu untuk teknis yang akan teman-teman lalui selama seleksi Pilmapres Visipol tahun 2023 ini. Oke, jadi aku harus mulai kapan nih, Kak? Kapan nih dikumpulinnya? Kapan terakhirnya? Dan sebagainya. Ini dia timeline yang akan kita gunakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pendaftaran ya akan dibuka nanti tanggal 22 Januari tahun 2023 dan terakhirnya di tanggal 31 Januari 2023. Kemudian untuk seleksinya ataupun hari presentasinya nanti akan ada di tanggal 7 Februari 2023 dan pengumumannya di tanggal 11 Februari 2023. Untuk teman-teman yang akan daftar, silakan teman-teman bisa akses di bit.ly/Pilmapres Visipol 2023. Nah, untuk kedepannya teman-teman bisa tanya-tanya ya, entah itu mungkin nanti ke Ahsan, atau bisa boleh juga ke aku, atau bisa nanti tanya ke Yasir juga. Pokoknya feel free teman-teman, nanti bisa langsung cari dosen teman-teman, atau mungkin tanya cutting teman-teman yang mungkin pernah ikutan Pilmapres juga gitu, atau mungkin bisa ke anak IP bisa ke Ahsan, anak Ilkom bisa ke aku, anak HI juga bisa ke Yasir, atau ke siapapun yang teman-teman kira bisa jadi sumber teman-teman gitu untuk nanti mempersiapkan Pilmapres pada tahun 2023 ini. Begitu ya teman-teman ya, ini masih ada waktu banyak ya, sampai akhir bulan nih. Teman-teman bisa persiapkan, teman-teman misalkan ada CU yang mau teman-teman lengkapi,
mungkin teman-teman mau cari ide dari sekarang terkait gagasan kreatifnya itu bisa banget. Terakhir di tanggal 31 Januari. Nah, untuk yang terakhir aku juga akan menjelaskan terkait tahapan-tahapannya. Gimana sih caranya biar kita itu bisa sampai ke Pilmapres UMY atau Pilmapres universitas. Nah, nanti teman-teman setelah mengunggah portofolio CU dan juga naskah GK teman-teman, nanti kan teman-teman akan dinilai, akan diperingkat oleh fakultas sesuai dengan CU dan juga naskah GK teman-teman, yaitu dengan cara nanti teman-teman presentasi di acara presentasi Pilmapres Visipol 2023. Setelah itu nanti dari fakultas akan menilai dan juga mengumumkan dan akan memilih, biasanya itu akan dipilih 3 orang terbaik dari setiap fakultasnya yang nanti akan diikuti ke Pilmapres tingkat universitas. Tetapi sebelum nanti ada Pilmapres tingkat universitas, teman-teman akan melalui Supercamp dulu. Nanti akan ada Supercamp di sana, teman-teman akan diberi pembekalan, diberi motivasi sebelum teman-teman nanti mengikuti Pilmapres tingkat tingkat universitas. Dan setelah itu, ketika teman-teman sudah menjadi juara di tingkat univ, teman-teman bisa lanjut ke tingkat LLDIKT dan sampai ke nasional, seperti itu. Gitu ya teman-teman, terkait teknis dari Pilmapres Visipol tahun 2023 tahun ini. Begitu dari saya, terima kasih. Mungkin bisa lanjut saya berikan lagi kepada MC mungkin untuk sesi tanya jawab seperti itu. Semangat ya teman-teman. Pokoknya yang penting teman-teman itu niatnya yang kuat, tekadnya yang kuat, nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat kanan kiri. Pokoknya fokus sama teman-teman, niat yang baik, tekad yang kuat. Insya Allah teman-teman bisa mengikuti proses ini dengan baik. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Maulidia atas pemaparan teknis dari Pilmapres tingkat fakultas. Demikian tadi materi yang telah disampaikan kedua pemateri kita pada sore hari ini. Acara berikutnya merupakan sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya, disilahkan untuk menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Baik, Saudara Alfa Septian, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar jelas? Baik, terima kasih. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Alfa Septian. Saya dari Hubungan Internasional Angkatan 2020. Pertama, saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya terhadap Pilmapres sudah melaksanakan agenda sore hari ini. Dan tadi terima kasih Mas Yasir sudah memberikan motivasinya dan juga Kak Maulidia tadi yang telah memaparkan teknisnya. Nah, di kesempatan ini saya ingin bertanya, sebenarnya kalau untuk teknis saya rasa sudah sangat lengkap sekali dari Kak Maulidia tadi, tapi mungkin kalau ada, jadi pertanyaan pertama saya nanti jika ada ingin di follow up lagi pertanyaan berikutnya, sekarang mungkin sudah jelas untuk teknis sore hari ini, tapi misalnya nanti ketika kita melakukan menulis CU atau GK, nanti kalau misalnya ada kendala atau ada pertanyaan yang kita sampaikan, itu kita bisa kontak siapa yang kontak personnya. Yang pertama pertanyaan teknisnya, dan yang kedua yang saya tanyakan itu juga boleh mungkin Kak Maulidia tuh bisa menceritakan pengalamannya di penilaian juri pada tahun lalu, kayak siapa saja jurinya, terus tipe-tipe yang mereka cari seperti mana. Nah, itu mungkin akan membantu saya dan teman-teman di sini untuk lebih memahami medan peperangannya gitu loh, lokasi, agar kita bisa tahu arahnya ke sini. Kalau orang-orang di fakultas dia sukanya seperti ini dan seterusnya. Nah, itu menjadi ada dua pertanyaan tadi saya simpulkan lagi, yaitu tentang kontak person berikutnya siapa yang bisa kita hubungi, dan yang kedua lebih kayak apa ya, medan penilaiannya nanti ketika kita sudah terjun dalam agenda ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pertanyaannya Alfa Septian. Mungkin bisa dilanjutkan dulu pertanyaan dari Silviana. Silakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Silviana.
Apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, terdengar. Oke, mungkin saya sambil off cam ya, Mbak, karena jaringan agak kurang stabil. Baik, yang saya tanyakan tadi kan untuk lomba itu juara nasional itu juara 1, 2, dan 3 ya. Apakah jika kita bahasnya seperti segi finalis itu sertifikatnya bisa diikut sertakan? Lalu apakah ada minimal seperti minimal prestasi Mungkin nanti Silviana boleh diketik aja pertanyaannya, karena ini sinyalnya mungkin agak trouble ya. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari Silviana, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Alfa Septian. Di sini saya mempersilahkan kepada Saudara Maulidia dan juga Saudara Yasir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Aufa ya, Aufa. Yang pertama itu tentang ini ya, kalau misalkan nanti teman-teman ada kendala terkait teknis, kemudian ya apapun itu, tentang CU, tentang GK dan sebagainya yang mau ditanyakan, harusnya kemana gitu ya, Ufa ya? Oke. Nah, itu nanti teman-teman bisa chat pribadi dari Ahsan atau aku atau Yasir atau atau mungkin teman-teman Komapres lainnya. Tapi nanti kita akan diskusikan lagi. Nanti kalau misalkan kita akan buat grup, tadi sih udah diobrolin ya, apa kita nanti akan buat grup untuk teman-teman yang mau ikut Pilmapres, dan di sana teman-teman bisa nanya apapun di sana kayak gitu. Nanti insya Allah akan dikabarkan selanjutnya ya Alfa ya. Semisal nanti kita bakal bikin grup untuk teman-teman yang akan ikut Pilmapres Visipol ini, biar lebih enak untuk nanya-nanyanya kayak gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentang juri-jurinya ya, mungkin pengalaman dulu waktu ketika presentasi itu kayak gimana sih gitu. Nanti mungkin bisa ditanyain sama Ahsan ya, terkait dulu pengalamannya kayak gimana. Kalau zamannya aku dulu kemarin, kita itu untuk jurinya sendiri itu ada 3 dari setiap prodinya itu ada. Dari Prodi HI kemarin itu ada Pak Sugeng, kemudian dari Prodi Ilkom ada Pak Aswad, dan dari Prodi IP ada Bu siapa Hasan? Aku lupa ya namanya. Bu siapa? Bu Titin. Nah, Bu Titin gitu. Dan itu yang nggak bakal di tahun ini pun mereka lagi kayak gitu loh. Jadi tiap tahun itu bisa ganti-ganti untuk jurinya. Jadi kita belum tahu nih untuk di Visipol sendiri itu nanti jurinya siapa, dan kita pun ketika tahun kemarin kita nggak ada dikasih tahu sama sekali jurinya itu siapa nanti yang bakal nilai ketika kita presentasi. Kita itu tahu jurinya itu ya ketika hari H, ketika kita datang offline ke kampus, ketika hari itu juga kita tahu siapa jurinya. Jadi emang nggak dikasih tahu, kayak rahasia, emang udah dirahasiain dari fakultas terkait jurinya tersebut. Nah, terus untuk penilaiannya bagaimana? Nah, untuk penilaiannya sendiri, untuk di fakultas kemarin itu kita ketika presentasi itu kita bisa milih mau presentasi pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, untuk yang ketentuan tahun ini nanti belum ada ketentuan seperti itu. Entah kita harus pakai Indonesia atau bahasa Inggris atau bisa memilih. Insya Allah nanti akan dikasih tahu selanjutnya ya terkait presentasinya itu pakai bahasa apa seperti itu. Tapi kalau tahun kemarin itu di fakultas kita bisa memilih presentasinya bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tetapi ketika di tingkat universitas itu berbeda.
waktu di universitas semuanya itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi ada salah satu juri yang akan bertanya menggunakan bahasa Inggris dan kita wajib menjawabnya dengan bahasa Inggris. Jadi tetap ya teman-teman itu harus mempersiapkan skill bahasa Inggris teman-teman untuk menjawab pertanyaan ketika di tingkat univ seperti itu. Nah, ini untuk yang tahun ini belum tahu ya, nanti di fakultas itu akan seperti apa teknisnya, apakah kita bisa memilih atau mungkin seperti yang di tingkat univ tahun kemarin dan sebagainya, nanti insya Allah akan di dikasih tahu lagi ke depannya kayak gitu. Tapi ya teman-teman persiapkan aja. Tapi aduh gimana kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris dan sebagainya, teman-teman nggak usah khawatir. Jadinya aku nggak bakal ikutan deh film Pilmapres, soalnya nanti bakal ditanya pakai bahasa Inggris. Nanti kalau aku nggak bisa jawab gimana? It's okay teman-teman, karena banyak teman-teman Mapres tahun kemarin pun ketika di tingkat universitas ditanya bahasa Inggris dan menjawab pakai bahasa Indonesia, itu nggak apa-apa. Ketika teman-teman kesulitan untuk menjelaskan menggunakan bahasa Inggris, teman-teman juga masih bisa menggunakan bahasa Indonesia kok, kayak gitu. Seperti itu. Jadi nggak usah risau gitu ya ketika teman-teman mungkin masih kurang di dalam bahasa Inggrisnya, seperti itu. Untuk ya itu sih paling ya untuk terkait prestasi lika-liku prestasinya kayak gitu ya. Mungkin untuk kayak penilaian dan sebagainya ya tiap individu jurinya punya penilaian tersendiri dan kita pun nggak tahu ya kayak gitu. Yang penting ya teman-teman harus tahu tadi proporsi dari sistem penilaian yang 50% itu capaian unggulan, 30% itu di GK, 15-nya presentasi, 15-nya naskahnya, dan yang terakhir 20%-nya dari video bahasa Inggris. Jadi teman-teman nanti bisa di kira-kira lah kayak gitu. Teman-teman bisa memperkirakan kok poin teman-teman tuh kayak gimana, karena di buku panduan itu sudah jelas poinnya. Untuk CU yang seperti ini tuh poinnya segini. Untuk yang gagasan kreatif tuh, kalau misalnya gagasan kreatifnya teman-teman kayak gini tuh nilainya segini, bagian ini tuh kayak gimana harusnya. Itu teman-teman sudah bisa akses di buku panduan itu sudah jelas sekali teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan, bisa dibaca dari sekarang buku panduannya, bisa dipahami, bisa dibikin strateginya dari sekarang. Gitu sih mungkin untuk dari aku. Coba dari Ahsan kira-kira tambahannya gimana? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri mungkin izin ya, sebagai moderator di sini, memang apa yang disampaikan sama Modi udah sangat cukup banget ya, karena memang ketika tahun lalu di Visipro sendiri yang aku rasain sama. Jadi memang waktu itu aku nggak tahu jurinya siapa, lalu untuk urut presentasinya tuh nanti bakal di spin. Jadi ya nanti nggak tahu kita bakal urutan berapa, dan kebetulan waktu itu aku urutan nomor pertama. Dan memang pada intinya dari segi penilaiannya itu dipersiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, se-well prepare mungkin, biar nanti ya mungkin dari masing-masing juri itu punya subjektifnya masing-masing. Tapi nanti di sana teman-teman juga harus melihat dari bobot penilaiannya. Yang kedua nanti di bagian itunya itu nanti teman-teman bisa memaksimalkan di mana teman-teman bisa lebih gede nilainya. Mungkin kayak gitu. Tambahan dari aku. Monggo dikembalikan ke moderator. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Silviana. Mungkin mohon izin untuk membacakan pertanyaannya. Apakah untuk perlombaan nasional itu harus meraih juara 1, 2, atau 3, ataukah menjadi finalis saja bisa diikut sertakan sertifikatnya? Seperti saya kemarin yang mengikuti perlombaan PKM hingga ke PIMNAS, apakah bisa dicantumkan? Baik, silahkan untuk dijawab Saudara Ahsan atau Saudara Maulidia. Oke, untuk perlombaan itu harus jadi juara 1, 2, 3 nggak sih? Enggak kok. Nanti di sini kan pertanyaannya kalau misalkan Silviana pernah ikut PKM sampai PIMNAS itu bisa banget, nanti itu termasuknya ke pengakuan. Nah, di pengakuan itu teman-teman juga termasuk ya untuk sebagai finalis atau best speaker, best paper, best panelist, best apa, misalkan itu best debaters atau best apa, itu bisa dimasukin ke pengakuan. Dan ketika ini Silviana pernah mengikuti lomba PKM sampai PIMNAS, itu bisa masuk, nanti masuknya CO-nya ke pengakuan, bisa ya. Jadi nggak harus juara 1, 2, 3, teman-teman ketika mendapat best atau menjadi finalis apa, itu bisa nanti masuknya ke pengakuan. Kalau untuk juara 1, 2, 3 nanti masuknya ke kompetisi, tapi untuk finalis kemudian best dan lain sebagainya itu bisa masuknya di bagian pengakuan. Seperti itu, Silviana. Bisa.
aku sedikit nambahin ya, Sekar. Jadi memang in case-nya ini mirip sama waktu aku mendaftar di tahun kemarin, bahwasanya memang karena posisinya sama sebagai finalis, cuma di sini Silvi kan punya punya privilege lebih, yakni sebagai ketua gitu kan. Nah, itu bisa dicantumkan juga sebagaimana tadi yang disampaikan sama Modi, cantumkan di pengakuan, karena memang di bagian CU ini itu adalah bagian yang cukup kritikal banget ya, bagian penting, karena memang di situ kita harus menyusun strategi mana yang bisa memberikan poin lebih banyak ke kita, itulah yang kita cantumkan. Itu kalau misal memang posisinya pencapaian kita tuh lebih dari apa yang udah ditentukan, misal maksimalnya 10 tapi kita punya 12, itu kita benar-benar harus menyusun mana yang bisa menghasilkan poin gede buat kita sendiri. Mungkin seperti itu dari Iya, betul sekali kayak gitu ya. Jadi misalkan teman-teman nih punya banyak CO gitu, entah itu organisasinya banyak, kompetisinya banyak, atau pengabdiannya juga punya banyak dan sebagainya. Nah, ini emang itu yang sangat tricky, teman-teman, yang sangat apa ya, mudah-mudah, gampang-gampang susah di sana. Teman-teman harus bisa menempatkan nih kira-kira yang bisa dapat poin tinggi itu yang mana sih kayak gitu. Karena aku belajar dari tahun kemarin sih, aku waktu di dekat universitas itu aku sempat dapat komen dari salah satu jurinya kalau misalkan, wah, Mod, kamu harusnya bisa lebih dari itu. Kamu tuh kayaknya salah nempatin apa namanya CU kamu. Harusnya CU kamu yang, dan ternyata orang tersebut tuh tahu aku punya CU apa gitu, CU yang lain yang nggak aku masukin ke sana. Ternyata CU tersebut tuh bisa poinnya lebih besar lagi. Nah, kayak gitu loh. Jadi teman-teman bisa diperhatikan betul-betul di konsep teman-teman itu ketika apa namanya menempatkan CU-nya tuh coba ditaruh yang CU teman-teman yang kira-kira bakal dapat poinnya tuh tinggi kayak gitu. Misalkan yang internasional nasional mungkin, atau yang apa namanya levelnya tuh tinggi, yang jabatannya tinggi kayak gitu dan sebagainya. Ini teman-teman ya bisa teman-teman lah nanti di konsep sendiri terkait CU. Karena kan kalau lihat dari poin penilaian tuh dari CU itu yang paling tinggi ya teman-teman ya, 50%, setengah dari nilai teman-teman nanti ketika Pilmapres itu adalah dari CU teman-teman. Jadi tuh dimohon teman-teman bisa dibuat strateginya sedemikian rupa sampai nanti teman-teman bisa dapat poin yang tinggi dari CU. Ditambah juga naskah gagasan kreatif dan presentasi teman-teman yang baik, ditambah juga video bahasa Inggrisnya yang bagus, itu nanti teman-teman ya semoga bisa maju sampai nanti tingkat univ, tingkat adikti, bahkan ke nasional kayak gitu teman-teman. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari Saudara Ahsan dan juga Saudara Maulidia. Semoga cukup jelas bagi kedua penanya kita pada sore hari ini. Sebelumnya, boleh aku minta teman-teman semua buat nyalain kameranya sebelum menginjak ke acara yang terakhir, karena nanti di akhir sesi kita akan mengadakan foto bersama. Yuk teman-teman yang belum bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Mungkin sambil nunggu teman-teman pada hidupin kameranya, kita langsung saja memasuki agenda terakhir kita, yakni penutupan. Marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sama-sama kita telah melalui rangkaian acara sosialisasi Pilmapres 2023 UNY dengan hikmat. Saya Sekar Aleida memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara sore ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya yang belum aktif. Langsung saja ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada sore hari ini. Sudah boleh live Zoom. Terima kasih. buat teman-teman nanti mungkin kalau misal masih ada pertanyaan lanjutan bisa disampaikan di grup sosialisasi aja ya. Anggap aja itu sebagai grup yang memang memfasilitasi teman-teman ketika memang teman-teman kebingungan, teman-teman bisa nanya di situ. Mungkin ya gitu ya. Thank you. Oke, terima kasih Hasan. Baik, terima kasih ya Kak. Izin live. Terima kasih.
Terima kasih Sekar. Terima kasih Kak Maulidia.